Sebagaimana ku ada berdiri menghadap semua anugerah yang telah semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Gusti berdoa. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Kami kembali datang mengucap syukur buat segala anugerah dan kebaikan-Mu. Kalau sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih anugerah-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, seberapa kami hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu, baik yang kami yang ada di tempat ini maupun mereka yang menyaksikan Tuhan dari rumah mereka masing-masing, kami rindu untuk datang bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk datang bersekutu dengan firman-Mu, karena kami tahu tanpa firman-Mu kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami butuh Engkau dalam setiap kehidupan kami, dan kami tahu bahwa jawaban dari segala persoalan kami itu berasal dari firman-Mu Bapa. Ampuni setiap salah dan dosa yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu, dan biarlah hari ini, sore hari ini Tuhan, kami boleh layak datang menghadap Engkau Tuhan. Kami boleh layak menikmati hadirat-Mu, sehingga kehidupan rohani kami boleh kembali dikuatkan, jiwa kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kami akan bersekutu dengan Engkau. Ada satu oknum kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami, akan menolong kami Tuhan. Tetapi seberapa kami yang ada, kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami tolak setiap kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan arah Tuhan Yesus yang berkuasa dari kami tunai sekali. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap karunia-karunia yang ada dalam kehidupan hamba-Mu Kau hidupkan, sehingga Tuhan pemberitaan firman-Mu Tuhan akan tersampaikan sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu saja. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami serahkan seluruh peribadatan kami pada saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore. Mari kita buka di dalam suratan Rasul Petrus, dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Maksud saya 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yesus Kristus batu penjuru,
Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi pada saat sore hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, ya kita bersyukur kepada Tuhan kalau kembali diingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa lewat tulisan Rasul Petrus ini kepada orang-orang yang tersebar, ya, orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya maksud indah di dalam kehidupan para musafir ini. Dan ketika mereka benar-benar mengasihi Tuhan dan hidup oleh iman mereka untuk mencari kebenaran, maka mereka akan menjadi suatu bangsa yang dipilih Tuhan, ya, menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dan firman Tuhan ini tentu tidak datang saja kepada orang-orang yang tersebar yang di Asia Kecil sana, tapi firman Tuhan ini sampai kepada kita sebagai orang-orang beriman di akhir zaman, bahwa diingatkan betapa penting kita mempunyai asupan rohani, ya. Asupan rohani layaknya seperti yang dituliskan oleh Petrus, seperti bayi yang selalu menginginkan, bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, ya. Jadi ini berbicara tentang pengertian rohani, ya. Ini tidak menjurus kepada kanak-kanak rohani, tetapi lebih kepada sifat orang percaya, dianalogikan seperti bayi yang baru lahir yang membutuhkan air susu ibu, ya, yang kita kenal secara medis itu ASI, ya. ASI itu adalah itu tetesan pertama itu sangat baik untuk kebutuhan bayi yang baru lahir, untuk pertahanan tubuh, itu apa istilahnya, kekebalan tubuh, ya, maupun pertumbuhan, ya, bagi bayi. Dan itu program untuk balita itu, ya, mungkin ASI itu sangat diperlukan dari umur 0 sampai 2 tahun, ya, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Itu sangat penting sekali air susu ibu, ya, yang merupakan susu murni dan secara itu kan menurut kedokteran juga, jadi ada suatu unsur genetik, ya, genetik dari sang ibu itu sendiri yang mempengaruhi juga secara psikologi, ya, secara psikologi bayi tersebut maupun secara kesehatan tubuh jasmani. Nah, itu digambarkan kepada kita sebagai gereja Tuhan, betul-betul selalu ada, ya, rasa ingin air susu rohani itu yang berbicara tentang firman Tuhan, ya, yang membuat pertumbuhan rohani kita itu betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan, Kalau kita hubungkan dalam Galatia 4, ya, ayat yang ke-24, Yerusalem itu adalah ibu kita. Coba kita baca. Galatia 4 ayat yang ke-26. Ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Ya. Jadi ini merupakan suatu kiasan. Yerusalem surgawi adalah apa? Ibu kita. Adalah ibu kita dan perempuan yang merdeka. Kalau kita kaitkan itu dengan maksud firman di dalam
Yesaya ya, Yesaya 2 ayat 3 atau Yeremia 2 ayat 3 itu. Dari Yerusalem keluar firman. Coba kita baca dulu. Yesaya 2 ayat 3. Ya, Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, ya. mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Ya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ya, firman Tuhan dari Yerusalem, pengajaran daripada Sion. Ya. Itu digambarkan secara rohani ya, bahwa ibu kita adalah perempuan yang merdeka, ya, suatu gambaran bisa dikatakan berbicara tentang firman Tuhan. Yerusalem itu ya, itu yang tempat mengeluarkan firman Allah, di mana gereja Tuhan itu mendapatkan suatu asupan rohani itu ya hanya daripada firman dan pengajaran. Tentu pengajaran yang betul-betul berasal daripada Tuhan, bukan pengajaran yang berasal dari manusia, apalagi dari setan-setan ya. Jadi kita mengetahui dan menyadari diri kita ya, agar senantiasa kita merasa haus, bahkan bahasa daripada Tuhan Yesus dalam Matius 5 itu dikatakan barang siapa yang haus dan lapar, ia tidak akan berkekurangan ya. Tidak salah, coba kita buka dulu Matius 5 ayat 6. ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, karena mereka akan dipuaskan. Itu janji Tuhan. Ya. Artinya dalam perkara rohani, Tuhan selalu memfasilitasi dan menyediakan, bahkan memberikan kelimpahan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan manusia yang membutuhkan asupan rohani ya. Firman Tuhan, apalagi di hari-hari ini, wah banyak sekali asupan rohani. Hanya saja semakin banyak di hari-hari ini asupan-asupan rohani lewat pemberitaan firman Tuhan, justru harus semakin kita berhati-hati saudara ya. Biasanya semakin banyak informasi, semakin banyak pemberitaan ya, tidak berarti kita telan semua ya. Kita tetap harus waspada. Seperti zaman dahulu mengenai informasi lewat media, koran dan sebagainya masih terbatas. Informasi tampaknya susah sekali ya. Cuma media TV dan koran mungkin, majalah-majalah tertentu. Tapi di zaman modern sekarang ini, wah informasi dari manapun ada ya. Baik secara lisan, terlebih dari media sosial, maupun dari koran, majalah, buku-buku tertentu ya. Memang lebih cepat itu melalui internet. Nah, tetapi tidak semuanya yang kita konsumsi informasi itu adalah informasi yang betul, dari sumber yang betul ya. Kita harus hati-hati, ada yang hoax, ada yang memang sumbernya benar-benar menghasilkan informasi yang tidak dusta, informasi yang akurat ya, yang aktual, jadi bisa dipercaya. Sama halnya juga di hari-hari ini kita harus berhati-hati sebagai umat Tuhan ya. Di sini ditekankan ya, kita harus seperti bayi yang baru lahir senantiasa menginginkan air susu yang murni ya. Berarti berbicara tentang firman Tuhan. Di dalam Amsal 30 ayat yang kelima, firman Tuhan itu adalah suci dan murni adanya. Karena firman Tuhan itu menjadi kekebalan tubuh bagi kita. Dikatakan menjadi perisai. Kita baca. Semua firman Allah adalah murni. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ya, dia adalah perisai bagi setiap orang yang betul-betul mengharapkan dan bergantung terhadap firman Tuhan. Percaya kepada firman Allah ya. Ya sama seperti itu menjadi kekebalan tubuh rohani kita. Apalagi menghadapi orang-orang tertentu, situasi akhir zaman ini ya, akan terjadi suatu perbedaan, ada anak terang, ada anak gelap ya. Anak terang sudah pasti dia hidup di dalam naungan firman Tuhan yang senantiasa membawa damai sejahtera. Tidak ada kepalsuan di situ, tidak ada perselisihan, pertengkaran, tidak ada peperangan ya di dalam hatinya. Maupun dia tidak juga akan mengalami kelaparan, hidupnya senantiasa diberikan kecukupan ya.
Walaupun mungkin dia dalam keadaan kekurangan, tetapi yang membuat dia tetap tenang, merasa cukup karena rasa syukurnya. Ya. Itu yang terpenting. Dan yang pasti dia adalah orang yang memiliki keteguhan iman. Ya. Itu karena asupan dari firman Allah yang suci dan murni adanya. Nah, kita harus memiliki keinginan seperti itu. Tentu bukan firman Tuhan saja, tapi pengajaran juga. Penting sekali pengajaran yang betul-betul diwahyukan langsung daripada Tuhan. Seperti Galatia 1 ayat yang ke-11 sampai 12. Karena Amsal Salomo 4 ayat yang ke-13 mengatakan, supaya peliharakanlah akan pengajaran itu. Ya. Karena dialah selamatmu dalam salinan lama. Coba kita baca. Amsal 4 ayat 13. Peganglah teguh-teguh akan pengajaran itu. Ya. Jangan lepaskan dia, melainkan taruhlah akan dia, karena ialah selamatmu adanya. Pengajaran itu yang menjadi keselamatan bagi kita. Dalam hal keselamatan hidup yang kekal maupun keselamatan di dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Saudara lewat pengajaran yang memberikan saudara hikmat, dengan hikmat itu yang membuat saudara betul-betul lihai untuk menghindari ancaman-ancaman tertentu, menghindari segala tipu daya muslihat iblis yang memakai oknum-oknum tertentu, yang senantiasa saudara dengan hikmat bisa menghadapi orang-orang jahat sekalipun, ya, yang dimana juga saudara dengan hikmat yang dihasilkan lewat firman dan pengajaran itu membuat saudara itu bisa membedakan mana baik mana jahat, ya. Karena di akhir zaman ini iblis sudah tidak menunjukkan dengan cara-cara yang mengerikan lagi, tapi dengan cara-cara seperti layaknya malaikat terang. Nah, dengan cara-cara menipu, supaya iblis mana tahu dia berpikir jangankan ya orang-orang fasik, orang-orang berdosa, tapi orang-orang benar, orang-orang pilihan pun itu boleh jatuh. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat yang ke-24, ya. Coba, Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mesias palsu, nabi-nabi palsu ini gambaran, ya, oknum-oknum di akhir zaman yang mengatasnamakan pekerjaan Tuhan, mengatasnamakan karunia. Ya. Kenapa saya katakan karunia? Karena karunia itu yang membuat seseorang itu bisa memberitakan kebenaran dan pengajaran, ya, tapi palsu. Nah, ini berbahaya. Mesias palsu artinya berbicara juga tentang perkara mujizat, ya, kesembuhan. Ada yang seperti nampaknya kelihatan mujizat, tapi ternyata itu skenario manusia semata. Wow. Bahkan di abad 19, ya, ada beberapa pendeta di Amerika yang ternyata dapat melakukan mujizat, tapi semua itu skenario daripada manusia, ya, yang dimana lewat khotbahnya, lewat kesaksiannya, lewat KKR kesembuhan ilahinya itu telah menipu jutaan umat Kristen. Nanti ketahuan di terakhir, waduh, ternyata dia seorang penipu ulung, ya, yang ternyata dia lakukan itu hanya untuk mencari popularitas, dan dari kepopularitasan dia yang dia dapatkan, dia mendapatkan untung laba yang besar. Jadi motivasinya itu, kepalsuan itu memang identik dengan menyenangkan manusia, ya. Makanya saya selalu mengajarkan kepada jemaat bahwa kehidupan mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus itu, ya, tidak serta-merta kita mengalami kesenangan, ya. Justru yang kita alami adalah penderitaan. Tapi selalu saya sampaikan, bukan penderitaan itu menjadi ending dalam kehidupan kita, ya. Bukan berarti kita itu mengalami kekalahan, tidak. Bukan berarti kita mengalami kegagalan, tidak. Firman Tuhan tidak ada yang menjanjikan seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata, kita tidak akan luput dari segala cobaan, ya. Bahkan di dalam kita menanggung cobaan, menanggung derita, Yakobus mengatakan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Coba kita baca dulu itu. Yakobus 1 ayat 2, ya. Yakobus 1 ayat yang kedua.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Ya. apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apabila kita diperhadapkan dengan berbagai cobaan, ya, anggaplah semuanya itu dengan syukur, dengan perasaan yang bahagia. Ya. Kenapa? Karena seperti Petrus mengatakan 1 Petrus 4 ayat 1, kita itu sudah mempersenjatai pikiran kita, ya, dengan pikiran bahwa kita sudah mengambil bagian penderitaan, ya, seperti yang Tuhan Yesus alami. Jadi umat Kristen yang katanya mengikuti jejak Kristus tapi tidak mengalami ujian iman, tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan, itu bukan pengikut Kristus. Berbeda dengan penyampaian berita, ya, yang dikumandangkan oleh nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Waduh, itu yang ditawarkan adalah kesenangan dunia, ya. Yang ditawarkan mujizat-mujizat, ya. Yang ditawarkan adalah tentang berkat, dan berkat. Ya. Sehingga ya banyak orang terbuai dengan semuanya itu, yang mereka anggap jalan itu adalah jalan lurus tetapi menuju kepada kebinasaan. Nah, Mesias palsu dalam Matius 24 ayat 24 tadi dan nabi-nabi palsu itu ternyata merupakan alatnya setan, alatnya antikris. Itu menjadi sangkakalanya antikris, ya, menjadi trompetnya antikris untuk menyampaikan suatu berita yang menyesatkan umat manusia. Semakin hari semakin menjauh dari salib Tuhan. Sementara umat yang percaya yang mau disempurnakan, justru kalau mau dia semakin dekat dengan Tuhan, harus memikul salib. Harus lewat jalan salib. Itu yang membuat mereka semakin intim dengan Tuhan, ya. Kita pun menyembah itu melewati di dalam pelajaran tabernakel, masuk Skina Glory harus melewati pintu tirai yang tirainya itu sudah terbelah menjadi dua. Sobek itu berbicara di dalam penyerahan kita kalau mau melihat kemuliaan Tuhan, itu harus dengan hati yang hancur. Terlebih hati yang kehidupan yang betul-betul sudah menyalipkan kedagingannya, ya. Makanya ya orang yang betul-betul mengalami kemuliaan Tuhan bisa melihat penglihatan, ya. Bisa mencapai kepada aras. Saya percaya firman Tuhan, pengajaran itu tidak salah. Hanyalah orang-orang yang mengalami pergumulan, ya. Karena di dalam pergumulan itu Petrus mengatakan mereka itu sudah berhenti berbuat dosa. Sebab yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka dalam pergumulan yang berat, mereka pasti selalu berserah hidup, berseru kepada Tuhan. Tapi kalau manusia tidak ada pergumulan, lihat saja, Tuhan pun dia lupakan. Jangankan Tuhan, orang tua dia lupakan, ya, suami dia lupakan, istri dia lupakan, anak dia lupakan, hanya demi kesenangan. Ya, tidak peduli, yang penting dia senang, ya. Dia hidup berlimpah-limpah. Ya, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan, ya. Sementara di dalam suratan Yohanes dikatakan bahwa bagaimana orang mengatakan dirinya itu mengasihi Allah yang tidak nampak, sementara sesamanya yang nampak itu dia tidak mampu mengasihinya, ya. Jadi omong kosong itu. Kalau dia katakan aku mengasihi Allah tapi dia masih membenci sesamanya, saudaranya seiman, ya, itu omong kosong. Karena perbandingan yang dituliskan Yohanes itu, orang yang dilihat saja yang nyata betul dia tidak mampu menerapkan, apalagi sesuatu yang tidak nampak. Wah, lebih tidak peduli dia. Orangnya juga nggak ada. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, makanya kita menghindari hal-hal seperti itu. Penting kita membutuhkan asupan rohani, ya. Baik mendapatkan asupan, ya, lewat air susu yang murni, ya, dari ibu. Itu menjadi suatu dasar pertumbuhan dia, yang menentukan dia dan membawa pertumbuhan dia itu semakin terbentuk, ya, sel-sel syaraf-syarafnya, ya, keadaan tubuh jasmaninya, organnya, otaknya, jantungnya dan sebagainya, itu semua bersumber dari asupan ASI. Itu yang pertama. Yang dibutuhkan itu bukan dikasih obat. Ya, walaupun di zaman modern sekarang ada susu-susu formula, tapi itu pun beresiko dan cocok-cocokan, kan? Cocok-cocokan dan bisa, kalau salah bisa menyebabkan infeksi, bisa diare dan
sakit penyakit apapun ya. Tapi kalau ASI ya dari ibunya sendiri, wah itu lebih manjur ya. Itu lebih manjur. Sama halnya kita seperti gereja yang membutuhkan asupan rohani seperti bayi ya. Itu menjadi dasar pertumbuhan kita. Firman Allah itu adalah firman Kristus yang menjadi dasar ya. Saudara mau menikah, saudara mau melayani, saudara mau mengasihi orang tua, saudara mau mengasihi anak, mengasihi suami, istri, mau mengasihi teman-teman, saudara mau melayani, saudara mau bekerja, saudara mau berusaha, berbisnis. Kalau saudara mau semuanya itu diberkati, diperkenankan Tuhan, dasarnya itu tetap firman Tuhan ya. Tidak ada dasar-dasar organisasi dengan aturannya. Dasarnya tetap firman Tuhan ya. Karena itulah yang dituliskan oleh Rasul Paulus 1 Korintus 3 ayat 11. Tidak ada dasar lain yang dapat kuletakkan selain daripada Yesus Kristus. Kita baca. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi nggak ada dasar lain ya. Nggak usah ada yang ditambah-tambahkan, sudahlah firman Tuhan itu sudah menjadi dasar ya. Dasar yang paling kuat, dan Paulus tidak ada lagi ya. Karena itu yang akan menentukan kita membangun bangunan rohani ya. Sebagai contoh yang kita diingatkan ya, saya pilih salah satu di Efesus. Bagaimana dasar iman ya. Dasar dari hubungan suami istri adalah Yesus Kristus. Coba kita buka Efesus 5. Efesus 5 ayat yang ke Efesus. Efesus 5 Efesus 5 ayat yang ke-22 coba. Perikopnya, kasih Kristus adalah dasar suami istri. Jadi hamba Tuhan Lucy ya, kalau sudah mau menikah tetap dasarnya adalah firman Tuhan ya. Tidak perlu ada konsep-konsep lain, aturan gereja dan sebagainya. Tidak. Yang disampaikan yang terutama menentukan pernikahan hamba Tuhan Lucy itu baik-baik saja ya. Harus dengan dasar firman ya. Walaupun pada faktanya ya banyak juga goncangan-goncangan ada itu ya. Tapi setidaknya kita bisa mendasari ya. Bukan pernikahan saja, baptisan air semua didasari dengan firman Tuhan ya. Baptisan Roh Kudus didasari dengan firman Tuhan. Karunia-karunia kita bisa memahami karunia, tetap dasarnya firman Tuhan ya. 1 Korintus 14 ya. Tentang bagaimana manifestasi Roh Kudus, tetap firman Tuhan. Jangan engkau pisahkan pengajaran berkata lain, sedangkan pengajaran harus diuji dari firman Tuhan. Makanya banyak ayat pendukung ya, bagaimana pekerjaan roh itu yang harus dibandingkan dengan firman Tuhan. Jadi bukan pengajaran, firman dan pengajaran ya. Lebih-lebih lagi kalau engkau memiliki roh ya. Lalu kenapa orang berkarunia, kenapa orang yang sudah menikah masih ada saja yang terlibat dengan persoalan dan sebagai perselingkuhan, mungkin ada perceraian? Jangan salahkan firman Tuhan, salahkan orang tersebut ya. Itu human error namanya ya. Itu kesalahan dari manusianya. Entahkah dia ya masih mengikuti keinginan dunia ya, dia tidak bisa mempertahankan dirinya ya, dia hidup dalam egonya ya, bisa itu ya. Jadi kita tidak bisa mempersalahkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Tetapi ya, kalau kita betul-betul mau bertahan ya, kita kalau memakai logika ya udah. Kalau kita memakai logika, terkadang kita menuntut firman Tuhan yang terkesan hal yang rumit ya. Padahal firman Tuhan tidak serumit itu ya. Tapi terkadang dengan ego logika kita ya,
Bahkan banyak juga pendeta-pendeta zaman sekarang mengemas firman Tuhan itu yang ya ingin tampil beda gaya khotbahnya, ya ingin membuat sesuatu hal yang baru, tapi sudah mulai memutilasi perlahan-lahan maksud-maksud firman Tuhan itu. Wah, itu berbahaya. Hanya untuk memberi kesan supaya enak didengar. Ya, saya baru lihat itu ada khotbah mengenai pendeta yang membahas tentang Adam dan Hawa ya di Taman Eden. Tuhan itu tidak marah kepada Adam dan Hawa ketika dia memakan buah. Ya, Tuhan marah itu ketika dia mendengar Hawa saat menunjuk kepada ular yang salah. Wah, jadi yang diambil di situ adalah ketika Tuhan datang itu saling menuduh seperti itu. Ya memang betul sih, tapi kalau saudara baca pelan-pelan ya, dari awal pun dari pasal 1 atau pasal 2, Tuhan sudah perintahkan bahwa ketika engkau memakan buah, jangankan memakan, menjamah buah itu pun, nah engkau sungguhnya mati ya. Kalau kita kita mau coba-coba spesifik, kita seolah-olah bisa tahu membedakan mimik muka daripada Tuhan marah itu seperti apa. Hanya sejauh dari pantauan teks ya nggak bisa seperti itu. Ya. Tuhan memang penuh kasih. Tuhan memang penuh kasih, tapi kan kita tidak bisa tahu ekspresi Tuhan marah seperti apa. Tapi dari perkataannya Tuhan sudah tegaskan dari awal. Engkau akan mati hari itu juga. Ya. Kita bisa kan, bisa berasumsi saat itulah Tuhan sebenarnya sudah menunjukkan ketegasannya ya. Bahkan ketika Tuhan bertanya, siapa yang mengatakan engkau telanjang? Nah itu bisa saja kita berasumsi itu Tuhan sudah marah. Cuma cara Tuhan marah itu berbeda ya. Bukan Tuhan tidak tahu, sebenarnya Tuhan tahu ya, tapi Tuhan ingin pengakuan dari Adam. Bahkan di pasal 3 ayat yang ke-17 ya dikatakan karena coba kita baca dulu. Karena 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu ya, dan memakan dari buah pohon ya, yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, ya, maka terkutuklah tanah ya, karena engkau. Nah, terkutuklah tanah karena engkau. Kenapa itu? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, udah sampai situ ya. Tapi pendeta tersebut, ya hamba Tuhan tersebut seolah-olah mempersalahkan ular itu. Ya memang sumbernya dari situ. Tapi ya terkadang hanya demi kelihatan berbeda ya, tapi rela untuk mengikis maksud-maksud firman Tuhan yang sebenarnya. Ya namanya Tuhan tetap tegas, Tuhan penuh kasih. Tapi kalau Tuhan sudah larang itu, jangan menyentuh ya, jangan. Kalau engkau masih coba-coba ya Tuhan tetap marah ya. Kemarahan Tuhan tetap murka. Bukti Tuhan murka kepada manusia yaitu di ayat 17 kepada laki-laki maupun perempuan ya. Tetapi dikatakan di situ beberapa pengkhotbah mengatakan Tuhan murka sama iblis. Ya itulah mungkin cuma beda sudut pandangan ya. Mungkin saja ingin mengarahkan kepada jemaat ya akan pengertian-pengertian yang dalam versi lain ya tidak apa-apa. Bagaimanapun seperti kata Paulus ya di dalam Filipi 1. Ya mau mereka memberitakan dengan maksud-maksud jahat ya, maupun mereka dengan ada iri dengki atau dengan maksud-maksud murni, Paulus katakan selama yang mereka sampaikan itu untuk memuliakan Tuhan Yesus ya tidak mengapa. Coba kita baca. Ada ayat 15, Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, ya, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ya. Ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab karena mereka kasih tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ya. 17,
tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Ada yang demi kepentingan sendiri, Dan kepentingan dengan maksud yang kepentingan tidak diri ikhlas. sendiri sini, ya maksud-maksud di mana Yang tidak ikhlas. mereka menyukakan ya, kita baca dulu. Dengan maksud tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ya, terus 18. Tetapi tidak mengapa, Nah, sebab bagaimanapun Paulus menetralisir, tetapi tidak mengapa. Terus sebagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. terima kasih ya. Itu ya, itulah pandangan secara umum ya. Paulus menilai hamba-hamba Tuhan yang melayani ada maksud tidak ikhlas, ada maksud murni, ada maksud palsu ya. Tapi bagaimanapun firman Tuhan ya itu disampaikan. Ya, ini kan terkadang membingungkan kita. Tapi di sisi lain Paulus tegas betul ya. Hati-hati dengan pemberitaan firman Tuhan yang dengan maksud-maksud palsu ya. Karena pada intinya firman Tuhan itu tidak salah. Kalau disampaikan ya bagus. Mungkin ada beberapa pendeta menyampaikan berkat, ya udah. Selama itu berkat dia membawa pengertian berkatmu hanya didapat daripada Tuhan Yesus Kristus, ya bagus. Walaupun kalau mau dicek terus ke dalam hati motivasinya itu, wah ini menyenangkan hati manusia karena ada motivasi supaya mendapatkan ya pemberian khusus ya. Tapi Paulus konteksnya di situ dia tidak mau lebih dalam lagi. Ya, walaupun di Filipi 4 ya, dia dengan tegas juga ya. Filipi 1, Filipi 2, Filipi 3 dia menegaskan juga hati-hati dengan pengajar-pengajar palsu, bahkan dikatakan anjing-anjing. Itu bahaya sekali ya. Berbahaya bagi pertumbuhan iman. Tapi dalam konteks menyampaikan firman Tuhan tidak pernah salah ya. Berkat-berkat tidak mengapa. Yang bahayanya ini oknum dengan motivasi memakai ayat-ayat tertentu secara tidak seimbang sehingga memanjakan. Makanya Paulus di dalam hal pastoral ya, di dalam hal pelayanan penggembalaan yang diajarkan kepada Timotius, dia katakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-3 mulai. 2 Timotius 4 ayat yang ke-3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ada waktunya jemaat jiwa-jiwa tidak dapat menerima ajaran sehat. Kenapa? Karena mereka hidup dalam dosa. Sehingga ajaran sehat, pengajaran firman yang murni itu dia mengungkapkan itu ya. Mengungkapkan perbuatan dosa itu tidak diperkenankan Tuhan. Dan tidak ada arus berkat yang dialirkan Tuhan bagi mereka yang percaya tapi masih berbuat dosa. Jangan harap mendapatkan berkat. Itu keadilan Tuhan ya. Itu ketegasan Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang keras hati seringkali nggak masuk firman Tuhan seperti ini ya. Minimal dia sensitif, ngambek ya. Minimal dia sakit hati. Dia langsung gak masuk gereja dan sebagainya. Itu karena dia tidak siap menerima firman Tuhan. Seperti itu yang terjadi ya. Tapi kalau dia betul-betul mau seperti bayi yang menginginkan asupan, dia butuh pertumbuhan, dia terima itu. Dia telan, bahkan dia bersyukur ya. Wah, aku ditegur ya. Karena teguran firman Tuhan itu bukan teguran seperti manusia ya. Teguran manusia terkadang sudah menghakimi, ya, sudah memojokkan, membiarkan lagi, ya, masa bodoh. Ya. Tetapi teguran Tuhan supaya kita ini menjadi anak-anak yang bukan anak-anak gampangan, tetapi anak-anak yang berharga, ya, yang mendapatkan hikmat supaya ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka boleh menjadi kebanggaan bagi kerajaan Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, terus. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Ya, ada jiwa-jiwa jemaat yang akan mengumpul guru-guru, hamba-hamba Tuhan, ya. Menurut kehendaknya. Menurut kehendak mereka, hanya untuk apa? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, hanya supaya enak didengar. Ya, ada yang seperti itu, saudara ya.
Itu yang terjadi di akhir zaman. Makanya Paulus tegaskan, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dikatakan 1 Timotius 6 ayat 5 itu orang-orang yang menyangka di dalam ibadah itu menghasilkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar di sini sudah bukan berbicara rohani, saudara, ya, tapi berbicara tentang materi-materi dunia. Ya, sekali lagi kami sampaikan, bukan kami ini mau mengajar kita itu anti kepada materi dunia, tidak. Ya, kita membutuhkan dalam tanda kutip mamon, ya, tapi kita harus tahu Tuhan yang sebenarnya gitu, ya. Tuhan yang sebenarnya. Tuhan mengizinkan, ya, mempercayakan mamon kepada kita, tapi jangan mamon itu yang kita tuankan, mamon yang kita tundukkan gitu. Harta kekayaan itu, materi-materi dunia yang kita kelola itu, ya, dengan iman kita, supaya jangan mamon itu yang merajalela mempengaruhi hidup kita, tapi roh Tuhan yang memenuhi kita, yang mengendalikan mamon itu, ya. Sehingga mamon itu bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu sudut pandangnya seperti itu, bagaimana kita membutuhkan materi dunia tapi untuk melakukan hal-hal yang benar, bukan kebalik, ya. Meskipun tragedinya banyak yang kebalik. Seringkali kita yang menuhankan mamon daripada firman Allah, ya, kasihan. Biar saudara dikatakan, biar saudara mempunyai harta seisi dunia ini saudara miliki, ya, itu tidak ada sangkut pautnya. Itu bukan ukuran saudara mendapatkan keselamatan. Tidak akan selamat. Saudara seperti bayi, ya, menginginkan asupan firman Tuhan, bukan menginginkan berkat-berkat jasmani semata, ya. Bukan itu, ya. Makanya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Nah, kita cari itu seperti layaknya bayi, bukan perkara carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya supaya ditambahkan yang lainnya. Bukan yang lainnya itu yang kita cari, tapi kerajaan dan kebenarannya. Maka yang lainnya itu akan menjadi berkat yang justru mengikuti kita dengan sendirinya. Tuhan yang perintahkan berkat itu kepada kita, karena Tuhan sudah melihat kita mendahulukan dirinya sebagai Tuhan. Itu yang harus kita pahami, ya, walaupun banyak yang kebalik, ya, banyak yang kebalik. Itulah kenapa kalau kita mau menjadi bangsa yang terpilih, ingatlah akan ayat. Hidup kita selalu menginginkan. Kita kalau tidak mendapatkan asupan firman Tuhan, ya, segala sesuatu yang kita kerjakan, rencanakan, kayaknya kalau tidak didasari dengan firman Tuhan, pengajaran, bisa salah jalan, ya. Tidak akan membawa selamat, ya, dari hal-hal masalah, dari persoalan, dari tantangan. Kita tidak akan selamat tanpa hikmat yang daripada firman dan pengajaran itu, ya, itu diingatkan. Karena dengan kita menginginkan hal-hal rohani itu, menginginkan susu jati, susu murni, ya, tentu itu akan mengubahkan kehidupan kita. Apalagi kita yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 tadi, ayat yang ketiga, kita adalah orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Masakan kita sudah hilang akan keinginan kita mencari firman Tuhan. Dan ayat 1 jangan lupa, ya. Coba baca ayat 1. Ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, Ya. segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Kejahatan, tipu muslihat kamu, ya, kejahatan kamu, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dusta, itu semua perbuatan dari bapa segala dusta, itu iblis, ya. Dan kemunafikan, ya. Dan fitnah, kedengkian dan fitnah. Nah, itu hati-hati, itu harus dibuang dulu, supaya disitulah kita ada rasa ingin, ya. Kita ada rasa ingin mencari firman Tuhan, selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Tapi kalau kita masih ada akar pahit, wah, firman Tuhan pasti saudara hindari itu, ya. Saudara ke gerejamu, aduh, ini teguran-teguran firman Tuhan tidak enak di hati, ya. Makanya ayat penutup Yakobus 1 ayat yang ke-21. Yakobus 1 ayat yang ke-22. 21.
Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan kejahatan yang begitu banyak di dalam diri kita, dan terimalah dengan lemah lembut firman dan terimalah lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang tertanam di berkuasa. dalam Hatimu yang berkuasa yang berkuasa menyelamatkan jiwa jiwa. kita. Saya tambahkan 1 Tesalonika 5, menyelamatkan dan menyempurnakan roh, jiwa dan tubuh kita. Itu tapi harus dibuang dulu. Kalau ada kekotoran, waduh, itu seringkali bergumul itu firman Tuhan di dalam ini. Bergumul, ada pemberontakan. Kalau di hati saja kita menerima sudah ada pergumulan, ya apalagi mau diterapkan, nggak bisa itu, ya. Pasti nggak akan mampu diterapkan. Sementara ayat 22 dikatakan, hendaklah kita jangan seperti seorang pendengar saja, melainkan menjadi pelaku. Coba kita baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, Ya. dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kamu pun menipu diri sendiri. Kamu orang yang pergi ke gereja, kamu orang yang melayani pekerjaan Tuhan, tapi firman Tuhan tidak kau lakukan. Kamu yang berkhotbah, tapi firman Tuhan tidak kau lakukan, ya. Kau menipu dirimu sendiri, kau menipu jiwamu sendiri, menipu rohmu sendiri. Yang katanya Tuhan kau akui dengan mulutmu, tetapi ternyata hatimu jauh daripada firman Tuhan. Hati perasaan saja sudah jauh daripada firman Tuhan, apalagi mau sampai kepada menerapkannya. Wah, nggak nyampe itu, ya. Nggak nyampe seperti itu, ya. Makanya ya dengan begini lengkap sudah kita memahami akan firman Tuhan. Penting susu rohani bagi kita, ya. Yang kita tekankan adalah firman Tuhan dan pengajaran, ya. Rasa ingin itu harus selalu ada di akhir zaman ini, supaya kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani dipersiapkan untuk melayani pekerjaan Tuhan, umat kepunyaan Allah yang dipersiapkan untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan bagi diri saudara maupun bagi dunia ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada kesempatan sore hari ini kami sudah dibekali dengan firman-Mu. Engkau yang berkuasa Tuhan di dalam hati kami dan kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup benar di hadapan-Mu. Ajarilah kami terus Tuhan, bimbing kami lewat kebenaran-Mu, pengajaran-Mu, agar kami menjadi orang yang senantiasa seperti bayi, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani Tuhan. Sebagaimana kami selalu merindukan firman Allah dan pengajaran yang akan memberikan pertumbuhan yang baik dan menjadi kekebalan bagi tubuh rohani kami untuk melawan setiap serangan-serangan iblis Tuhan. Kami boleh memiliki perisai, kami boleh Tuhan memiliki kekebalan tubuh rohani kami, dan kami Tuhan tidak akan terpengaruh dengan segala Tuhan pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan yang senantiasa mengintimidasi, membangkitkan segala kedagingan kami Tuhan, sehingga kami berbuat hal-hal yang tidak Engkau perkenankan. Tapi biarlah dengan firman-Mu kami Tuhan semakin hidup sesuai dengan iman percaya kami. Kami berbuat hal yang benar sesuai dengan kehendak dan perkataan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kuduskanlah semuanya itu di dalam hati kami, agar kami senantiasa dibaharui dan disempurnakan iman kami. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, pulihkan kami, baharui kami, bahkan sembuhkanlah kami ya Bapa. Segala perkara Tuhan yang mengintimidasi penyerahan kami, kuasa kegelapan yang mengganggu hati pikiran kami, tatkala kami menyembah Engkau, kami tolak semua pekerjaan iblis itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis Kau pergi keluar, tinggalkan persekutuan kami, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan siap menyembah Engkau. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak
sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Rai di lawan, di terang, Let it become to know. Become tonight, Lord. Become tonight. Dikawat sibi agno, dilikam tonight, dikrai dulu tonight. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala domba-dombanya. Hai hambaku dan anak-anakku, berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu. Bikre dulu tonight. Kamulah yang sudah menarik hatiku sehingga aku turun dan melayani kamu. Bikra dulu tonight. Aku tetap membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku. Aku hadir di tengah-tengah kamu. Bikre dulu tonight. Hambaku dan anak-anakku, perhatikan kamu baik-baik firman yang boleh aku datangkan kepada kamu. Firmanku itu adalah aku sendiri. Medilis adibotu no dikeracunai. Aku telah meminjam bibir mulut hambaku untuk menyampaikan isi hatiku kepada kamu. Karena ketika aku memanggil kamu masuk dalam rencanaku, bikrai dulu tunai. Banyak rahasia-rahasia kebenaran aku telah ungkapkan bagi kamu. Agar kamu tidak menjadi bayi rohani, tapi menjadi benar-benar rohani yang sudah dewasa di dalam aku. Big idealusik mau tekan tunai hambaku dan anak-anakku. Big idol tunai. Ada satu hal yang perlu aku ingatkan kepada kamu. Di hari-hari ini kamu harus waspada dan berjaga-jaga. Jangan takut hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Kalau aku menyuruh kamu untuk menyampaikan kebenaran dengan berterus terang, big idol tunadikrai, kamu harus tahu hai hambaku. Kamu harus bersungguh-sungguh
berdoa dan minta hikmat yang daripadamu, sehingga rahasia-rahasia kebenaran aku ungkapkan, baik I don't know di cry. Dan apabila disampaikan itu, bikain dulu tuna di cry, mereka mau terima atau tidak itu bukan urusan mereka. But no di cry dulu tonight, I know di cry dulu tonight, tapi itu adalah urusan aku sendiri dengan mereka. I know di cry, hai hambaku, perhatikan engkau baik-baik. Di hari-hari ini aku mau sampaikan kepadamu, engkau harus waspada dan berjaga-jaga. Big I dulu tonight, karena ada sesuatu yang akan mereka lakukan. I know di cry, be it no di cry dulu tonight, tapi jangan engkau takut sedikit pun. Big dulu tonight, berdirilah engkau di atas kebenaran firman-Ku, karena aku tetap membela engkau. Nele I know di cry dulu tonight di cry, karena apabila kebenaran itu akan disampaikan, edekom tonight di cry dulu tonight di cry, tentunya tidak ada kompromi. Baik adil tonight, bisik I know di cry, aku bertanggung jawab kalau kamu berdiri di atas kebenaran. De know di cry dulu tonight di cry, karena sudah saatnya firman akan diberitakan dengan berterus terang. Big idol tonight di cry. Sebab itu jangan kamu bermain-main di hari-hari ini, tapi aku mau bekradel tonight, banyaklah kamu menyelidiki kebenaran firman-Ku, dan banyaklah kamu membaca berulang-ulang kali setiap pengajaran yang aku telah berikan, karena di dalamnya aku akan sempurnakan. I know di kradel tonight, dan aku akan sedia memberikan hikmat kepada kamu untuk menyampaikan kebenaran ini, karena waktunya sudah dekat. Idol tonight, big idol tonight, kradel tonight, hai hamba-hambaku dan anak-anak, lelo cina dikerai. Lihene become tonight. Masa-masa ini aku tahu seringkali kamu mengalami kesulitan. I don't know cry, tapi jangan kamu takut. Like tonight, pemeliharaanku selalu nyata dalam setiap kehidupan kamu. Banyak cara aku akan lakukan bagi kamu. Baik idol tonight, karena kalau aku yang memanggil, memilih dan menyuruh kamu untuk melayani pekerjaanku, aku berjanji aku bertanggung jawab di dalam kehidupan kamu. Mengertikah kamu? Sebab itu ketika kamu mengalami kekhawatiran, jangan lari kepada manusia, larilah kepadaku, karena hanya di kakiku kamu akan mendapat jawaban dan perlindungan. Baik idol tonight cry, hai hambaku, bet no di cry tonight. Aku tahu pergumulanmu berat, baik idol tonight, tapi ingat engkau baik-baik. Segala sesuatu ada waktunya engkau akan lihat. No di cry tonight di cry. Kalau aku melakukan sesuatu, bet no di cry, itu ada indah pada kamu. Baik idol tonight. Indah waktunya ya hamba. Rehesibik antuna dikrai, bersabarlah engkau sedikit masa. Engkau akan lihat aku akan bekerja dengan indah. Lehesibit no dikrai. Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas keselamatan jiwa-jiwa yang aku percayakan kepada kamu. Big idol tenadi. Karena satu waktu kamu akan lihat ada penghiburan yang aku akan nyatakan di luar dugaan kamu manusia. Lehesibik tenadi cry. Itulah yang akan menambah semangat bagi kamu untuk kamu tetap bertahan mempertahankan kebenaran dan tetap mempertahankan panggilanku di dalam hidup kamu. Kamu harus melayani dengan sungguh-sungguh. Lehesibik I know dilik I do botona dikrai. Ada sesuatu yang aku akan buat di hari-hari akan datang. Nei dolo tenai. Mengerti ke engkau hai hamba. Le enobo kam tenai. Hamba-hambaku, aku mengasihi kamu. Aku mencintai kamu. Satu hal yang aku minta kepada kamu, jangan tinggalkan aku. Back idol tonight. Aku mau supaya kamu melayani aku dengan sungguh-sungguh, dengan sesuai sikre dulu tonight, sesuai dengan pemberian yang aku percayakan kepada kamu. Perlabakan itu dengan baik. I know adalah tonight. Kamu akan lihat ada hasil yang tidak akan mengecewakan kamu. Mengertikah kamu? Dek ando do tonight dikrai.
tetaplah kamu berdoa. I see me come to Nadikran. Waktu-waktu yang aku berikan pergunakan untuk mendekatkan diri kepadaku. Karena hanya di kakiku kamu akan mendapat kekuatan. Dikredelo Nadikran. Bahkan lewat firman kamu akan mendapat kekuatan. Nadikran. Mengertikah kamu? Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Inilah suara rohku. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami boleh dikuatkan kembali lewat firman-Mu dan suara roh-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menetapkan hati kami untuk tetap berdiri di atas kebenaran-Mu, agar di dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan, boleh diberkenankan oleh-Mu Tuhan dan boleh menyenangkan hati-Mu saja. Nama Tuhan Yesus Kristus yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Diberkati Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu di Efrata maupun Goshen. Pelayanan kami di New Efrata maupun Goshen Tuhan. Tetap Engkau turut campur tangan. Urapan kuasa roh Allah Tuhan selalu menaungi kehidupan kami. Hamba-hamba-Mu Tuhan. Tentu Engkau juga mengurapi jemaat-Mu, agar mereka juga boleh menjadi alat kebenaran-Mu, menjadi saksi Tuhan bagi kaum keluarga mereka masing-masing, maupun dimanapun mereka berada, mereka boleh menyaksikan cinta dan kasih Allah, kemurahan Tuhan, anugerah Allah yang selalu menyertai kehidupan mereka, sehingga jemaat-Mu boleh menjadi alat terang Tuhan yang akan menerangi dunia ini. Di dalam pergaulan mereka Kau tetap menjaga, lindungi segala rencana mereka di hari depan Tuhan. Kami percaya menyertai, dan Engkau Tuhan akan memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, agar mereka boleh mencapai tujuan mereka Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dan selalu ada kemenangan di dalam Engkau. Mereka yang Tuhan lemah oleh karena sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kuasa firman, kuasa roh-Mu Tuhan dapat memberikan kesembuhan, dapat memberikan mujizat Tuhan bagi mereka yang betul-betul mengasihi Engkau Tuhan, yang betul-betul mau hidup taat setia kepadamu. Engkau akan Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan kesembuhan, kekuatan baru, pemulihan dalam hidup mereka. Mereka yang menghadapi Tuhan masa-masa sulit Tuhan, Kau kuatkan hati mereka. Engkau menjadi sahabat yang setia, menyertai setiap langkah mereka Tuhan, sampai mereka boleh terbebas. Mereka menang atas perkara pergumulan mereka, atas setiap tantangan dan cobaan yang mereka hadapi Tuhan, sebab Engkau beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Biar setiap kami Tuhan yang menjalankan penyangkalan diri hari ini, semua diperhitungkan Tuhan, dan Kau membalas berkat-berkat yang baru. Diberkati Tuhan gereja segala bangsa, baik pemimpin kami Tuhan, Ketua Umum Bapak Pendeta Insinyur Jimmy Hatambi Tuhan, bersama kaum keluarga, bahkan setiap jajaran Tuhan, pengurus pusat, daerah dan wilayah Tuhan di Indonesia ini, hamba-hamba-Mu Tuhan yang bernaung di dalamnya Tuhan, biro-biro maupun departemen diberkati oleh Tuhan, diberikan kebijaksanaan, persatuan, kerukunan di dalam kami Tuhan, menjalankan setiap program pekerjaan Tuhan, tentu yang hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, diberkati Tuhan seluruh kaum keluarga kami Tuhan, sidang jemaat-Mu masing-masing dari kami, berikan kekuatan, kesehatan, peliharalah hidup mereka, terlebih iman mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengakhiri beston kami pada saat hari ini. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita mulai hari ini, esok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah beston kita sudah selesai. Mohon maaf tadi terlambat ya, karena ada beberapa urusan yang dikerjakan. Tapi ya, kalau kita boleh dapat berhimpun secara live streaming,
dengar firman, menyembah Tuhan, saya percaya semuanya boleh mengalami berkat Tuhan. Ada penglihatan. Tadi waktu masuk di dalam penyembahan saya sendiri ya, gatal sekali tuh, gatal sih. Saya kuat sedikit. Gatal banget sebenarnya leher bahan, tapi tiba-tiba kok setelah datang pada penyerahan tiba-tiba waktu sementara batuk itu gatal sekali tuh leher. Tiba-tiba saya lihat satu dari atas itu kayaknya seperti lubang bukan terbuka, kayak lubang khusus dan cuma di antara orang persekutuan. Kok tiba-tiba itu terang turun. Waktu turun terang itu tiba-tiba kok saya telinga nggak belum lihat nih, tapi saya kok dengar lagu, dan maksudnya saya dengar supaya Mazmur begitu kan, tiba-tiba padahal kita lagi batuk tuh, dia lagi gatal banget, tiba-tiba kok ikut dengan tuh Mazmur itu dia. Akhirnya sudah habis Mazmur, sudah selesai, kita lihat Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Karena saya lihat bulatan yang terang turun semua khusus di orang lingkungan ini 3 orang. Tuhan berdiri di depan, kok dia katakan bahwa aku adalah gembala yang baik. Waktu Tuhan katakan akulah gembala baik, saya lihat Tuhan kasih tunjuk begini tangan pada dia, pas dia buka tangan begini, saya lihat kok Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Jelas sekali itu dia. Tuhan katakan aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Karena aku harus lakukan janji firman, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan ada. Nah, sementara Tuhan menyampaikan pesan ini, saya melihat bahwa khotbah tadi yang dibahas di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2 sampai 3 dengan baca. Tiba-tiba saya lihat itu yang berbicara itu dia lagi, bukan kamu. Saya lihat sudah nggak ada kamu, tapi Tuhan yang ada berbicara. Nah, sementara itu Tuhan sampaikan, tiba-tiba saya diperlihatkan satu tempat ya, yang kasih tunjuk itu keadaan yang terjadi. Dia bilang ada guncangan segala macam, tapi Tuhan bilang jangan kamu takut. Aku akan berjanji, aku memanggil, aku memilih dan menyuruh, aku tetap membela, menjaga, melindungi. Tuhan katakan begitu. Dan tiba-tiba waktu sementara itu saya lihat, kok tiba-tiba terus ditunjuk saya ceritalah itu kamu punya kamu gitu. Tuhan lihat kamu di depan sini ada beban pikulan seperti di sini di punggung, beban punggung sana. Tiba-tiba Tuhan bilang ada waktunya engkau akan lihat semua itu akan terlepas. Karena apa? Waktunya sudah dekat. Jangan engkau takut, beritakan terus kebenaran. Karena di balik semuanya itu Tuhan bilang Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati. Dan banyaklah untuk menyelidiki firman Tuhan, terutama pengajar yang ada tetap dibaca, karena masih banyak yang perlu disempurnakan. Tuhan katakan ada hal-hal yang ini yang Tuhan akan sampaikan. Ketika kamu melayani, menyampaikan itu firman Tuhan, maka Tuhan tetap ada menyertai lewat hikmat yang Tuhan berikan, dia bilang. Dan memang di antara penyampaian firman itu ada banyak yang terima, banyak yang tidak. Bukan mereka tidak mau terima, mereka belum mengerti. Nah, Tuhan katakan jangan takut, yang penting sudah sampaikan, terima atau tidak terima itu bukan urusan kita lagi, tapi urusan Tuhan dengan mereka. Kemudian sudah setelah itu hilang, saya melihat ya ada satu tempat, tiba-tiba saya lihat satu tempat itu orang itu begitu banyak, tapi di antara orang banyak itu dia waktu Tuhan kasih tunjuk bahwa ada orang-orang yang memberitakan, ada yang benar, ada yang pokoknya macam-macam. Sampai di antara orang itu saya dengar, ini benar nggak, ini benar nggak, kayaknya benar ini, karena tidak sesuai katanya. Ternyata itu sih Tuhan kasih tunjuk bahwa ada yang mengerti tentang firman, yang banyak baca firman mereka tahu, tapi yang tidak tahu ya dia nggak tahu lah, dia cuma asal terima gitu. Tapi satu saat Tuhan bilang waktunya akan datang di mana kamu akan lihat pengajaran yang benar yang Tuhan sampaikan kepada kamu harus beritakan, nggak usah kamu takut. Nah, Tuhan katakan sampaikan itu dengan berterus terang. Tuhan katakan tidak boleh disembunyi-sembunyi, harus buka. Yaitu Tuhan yang akan bekerja nanti, dia katakan begitu. Dan kamu akan lihat pada satu waktu di mana aku akan melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita manusia. Oleh karena itu Tuhan coba ingatkan, bangkitkan semangat kamu, pergunakan setiap pemberian talenta yang ada. Tuhan ulang-ulang berkali-kali itu. Tuhan katakan lakukan dan sampaikan itu. Jangan kamu takut, karena masing-masing punya pemakaian Tuhan itu berbeda-beda. Jadi kita nggak boleh, Tuhan bilang nggak boleh cemburu satu dengan yang lain. Apa yang ada pada kita itu kita beritakan. Karena di sini Tuhan katakan Tuhan melihat kesetiaan kita untuk melayani Dia. Dan sesudah itu
hilang tuh penglihatan itu. Dia pun kita lihat satu tempat itu dia lagi yang memang tuh mau bilang tuh bungkusan apa itu yang pokoknya di kayak bungkusan hadiah begitu, dan ada yang warna putih macam-macam deh tumpuk begitu. Tuhan katakan orang-orang yang bekerja ada saatnya mereka akan terima hadiah itu, dan dia waktu angka begini kita lihat Tuhan pianu sekali, dan pokoknya tuh hadiah itu indah dan tuh hadiah diangkat bagi saya punya apa ini, tapi pikir hadiah apa ya. Aku di dalam penglihatan itu cuma berpikir ya Tuhan, ya puji Tuhan lah kalau memang itu kita oke. Kalau enggak ya cuma gitu aja. Tuhan katakan semua itu akan mendapat pemberian ini kalau mereka mau setia, mau terima dan mau perlawakan itu. Tuhan katakan Tuhan kami lanjutkan terus. Kalau tidak ya udah, orang lain juga banyak membutuhkan. Nah sesudah itu saya lihat terus langsung tiba-tiba kasih lihat terus langsung ada pintu begitu kok. Tuhan terus buka begitu, Tuhan terus masuk, terus tak tutup ulang dan begitu. Tuhan terus ya udah, cuma pernah dengar suara, sejahteralah kamu yang sudah mendengar. Saksian penglihatan yang saya nampak tadi, saya saksikan semua di dalam. Ya, puji Tuhan. Jadi tadi ada ayat kontrol Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, yaitu ayat hafalan kita dari sekolah minggu bahkan. Bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, ya. Membuktikan ayat per ayat itu ya menjelaskan penyertaan Tuhan, memberkati kita, menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun berjalan di lembah kelam, Tuhan akan tetap menyertai kita, ya. Artinya tantangan itu seperti kita berjalan di lembah kelam, ya. Tuhan tidak mengubah tantangan, ya. Tapi Tuhan mengizinkan kita harus menghadapi tantangan itu. Tapi yang Tuhan berjanji adalah menyertai kita, ya. Karena di dalam tantangan proses itu pasti akan mengubah pola pikir kita, ya. Akan memberikan kita pengalaman yang lebih mendewasakan kita. Itu yang terpenting, itu yang Tuhan persiapkan bagi kita. Tapi manusia terkadang tidak berpikir sampai situ, ya. Manusia lebih cepat mengeluh kepada Tuhan dan mempersalahkan. Tapi saat ini kita sudah diingatkan lewat firman Tuhan, ya puji Tuhan, ya. Semoga kita tanamkan itu menjadi pedoman bagi kita. Lalu tadi ada bungkusan-bungkusan upah, yaitu bagi setiap orang yang bekerja keras. Lalu ada siapa tadi yang ada beban, maksudnya beban cook di sini. Berarti suatu saat Tuhan akan lepaskan, mati berarti. Kita tahu berarti apa tuh. Karena kan firman Tuhan, cook yang selama kita hidup dalam dunia, ya kita penuh dengan beban berat, ya. Seperti almarhum, ya tidak ada cook. Tapi selama hidup di dunia ada beban berat itu karena untuk menyempurnakan iman kita, supaya kita tidak hidup di dalam kedagingan, ya. Dan kita hidup bertanggung jawab untuk menjadi berkat lewat firman Tuhan. Itu seperti cook, ya. Jadi cook itu ya seperti pada lembu yang diberikan cook supaya dia tetap pada kendali yang betul, gitu. Jadi firman Allah itu bisa merupakan cook, menjadi beban dalam hidup kita untuk kita tetap bertanggungjawabkan menjalaninya sampai cook itu lepas, ya sudah. Berarti sudah selesai, sudah, ya. Selesai. Atau bisa berbicara ya pekerjaan Tuhan yang Tuhan akan buat berhasil. Akhirnya kita terbebas dari pekerjaan Tuhan, ya. Ya, jadi ada versi-versi lain. Tapi kalau secara universal, ya itu maksudnya itu. Berakhir sudah pertandingan, ya, perjuangan iman. Cuma soal usia itu di tangan Tuhan, ya. Saya berharap kalau bisa sampai kegerakan besar. Cuma ya hati-hati, kegerakan besar kalau saya renungkan, tidak mudah juga itu. Berat. Memang 3, 7, 10 kali lipat pekerjaan roh. Tapi ya
Saudara siap nggak jadi mati syahid itu? Ya, siap nggak saudara dibelah-belah hidup-hidup, tapi tetap pertahankan itu. Aku tidak akan menjual Yesus. Sekalipun saudara disalib terbalik, bisa nggak? Ya, itu saja pertanyaan manusiawi. Makanya kepercayaan yang besar diberikan, pasti ada suatu harga yang harus dibayar sesuai juga. Apalagi saudara di kabar pengantin ya. Kalau saudara mental kerupuk ya, baru nggak ada separuh jalan sudah undur daripada iman ya. Bukan kita membanggakan, memberhalakan kabar pengantin, tapi memang seperti itu saudara. Pengalaman dari cerita-cerita senior orang terdahulu seperti itu. Kalau tidak bertahan, waduh. Tapi kalau sudah bertahan, percaya deh, saudara akan melihat dengan mata kepala saudara sendiri bahwa tergenapilah, memang ada. Dari mulai yang terpanggil, belum tentu dia terpilih. Nah, saudara akan menjadi komunitas kecil. Tapi saudara adalah bangsa yang terpilih. Itu ada penjelasan khusus. Jangan saudara menghakimi. Oh, GES Banu Efrata, komunitas kecil, biar jemaat begini. Daripada yang besar, masuk neraka semua. Nggak boleh seperti itu. Konsep berpikirnya tidak seperti itu ya. Mereka juga tetap umat pilihan Tuhan, tapi belum tentu, saya bisa katakan belum tentu tantangan yang kita hadapi itu bisa dihadapi mereka. Ya, belum tentu. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.